Nah aku waktu wawancara itu 2 jam. Kalau bisa kalian taruh effort yang lebih gitu. Halo, assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Buat kalian yang lagi cari info tentang jalur masuk SBB Undip, mungkin video ini bakalan cocok banget buat kalian. Oke, kita langsung mulai aja. Buat yang pertama, mungkin kita ini dulu ya, buka websitenya dulu SBB Undip. Soalnya aku juga udah lumayan lupa ya, karena udah berapa ya, 1 tahun yang lalu gitu. Aku maba tahun 2021 gitu. Nah, kita buka dulu webnya yang pertama buat cari info yang valid dulu. Mungkin kalian juga bisa sambil buka webnya ya, kalian bisa tulis aja, ini bakal aku cantumin di sini dan kalian buka di Google. Oke, pastiin dulu itu websitenya udah bener, pmb.undip.ac.id. Habis itu yang bagian garis-garis itu kalian pencet yang sarjana. Habis sarjana kita pilih yang SBUB Undip. Nah udah, itu dia websitenya. Oke, yang pertama, apa sih jalur SBUB Undip itu? Jadi jalur SBUB Undip itu jalur buat kalian yang mau jadi calon mahasiswa baru Universitas Diponegoro S1 ya, ini sarjana gitu, dan S1 terapan melalui seleksi bibit unggul prestasi. Nah, namanya kan seleksi bibit unggul berprestasi. Nah, itu tuh maksudnya itu buat anak-anak SMA yang punya prestasi gitu, baik akademik maupun non akademik. Prestasi di sini tuh dibuktikan dengan sertifikat ya, bukan prestasi yang kayak prestasi di kelas gitu, jadi ranking paralel atau apa, itu bukan target dari jalur SBUP ini. Nah, prestasi yang dimaksudin itu kejuaraan tingkat provinsi ya, minimal juara 1, dan lembaga penyelenggaranya itu udah dicantumin semua, dan lombanya kayak ada saintek, sosum, seni. Jadi tergantung cabang apa yang kalian ikuti. Oke, kita bacain dulu persyaratannya. Lulusan SMA 3 tahun terakhir, jadi gap year pun bisa. Selanjutnya adalah lulus ujian sekolah, tidak pernah tinggal kelas. Dari IPA ke IPS itu tetap bisa gitu temanku kemana, walaupun di sini tulisannya pilihan program studi sesuai persyaratan asal SMA, tapi temanku juga ada yang dari IPA terus dia SBUB milihnya mungkin di klaster sosum, entah itu manajemen, ilmu komunikasi kayak gitu-gitu. Jadi tetap bisa linjur ya. Di sini perlu aku iniin dulu, itu waktu tahunku, jadi aku sambil sharing pengalaman aja gitu. Mungkin yang masih kalian bingung gitu di website ini bakal aku jelasin. Oke, kalau mungkin ini kita udah tahu ya SBUB itu jalur yang kayak gimana. Selanjutnya kita ke cara pendaftaran aja kali ya. Oke, cara pendaftarannya itu yang pertama, seingatku dulu itu aku buat akun di websitenya Undip gitu, yang isi email gitu lah. Habis itu kita registrasi atau melakukan pembayaran gitu. Di tahunku itu kalau nggak salah 250.000 ya, di websitenya ini juga 250.000. Habis itu kan isinya itu kayak ada bakatnya apa gitu. Terus habis itu nanti dia bakalan keluar kayak kartu kayak pendaftaran gitu ya, kayak formulir pendaftaran gitulah, pokoknya bisa dicetak. Habis cetak kartu itu kita bakalan kirim berkas-berkasnya sama formulirnya itu tadi, kartu itu tadi, ke Undip. Jadi dulu seingatku itu aku nitip sama temanku, makasih ya berkat kamu aku sekarang bisa kuliah gitu. Sebenarnya bisa dipaketin atau mungkin dikirim gitu ya via ojol atau apa gitu, atau kalian kirim sendiri ke sana pun bisa gitu. Jadi fleksibel banget cara pengirimannya, tapi emang berkasnya dikirim secara offline ke sana. Nah, kan berkasnya berarti udah diterima di Undip sana, di situ diseleksi. Jadi seleksi pertama itu kalian harus seleksi berkas terlebih dahulu gitu. Nanti kalau pihak Undipnya udah selesai nyeleksi, itu kalian bisa cek di akun masing-masing. Tadi pas pertama kan udah pendaftaran akun ya via webnya, jadi kalian udah punya akun, kalian bisa cek di sana kayak kalian lolos ya pemberkasan gitu. Jadi seleksi pertama adalah seleksi pemberkasan. Kalian mesti kalau mau lolos ya harus pastiin dulu kalian lolos seleksi pemberkasan. Jangan sampai kalian itu salah di seleksi pemberkasan, karena kalau pemberkasan kalian gugur otomatis
kalian nggak bisa lanjut gitu loh. Walaupun prestasi kalian sebagus apapun, kalau pemberkasan kalian salah, kalian bakal nggak lolos di seleksi pertama. Kayak misalkan dia mintanya, pihak sana mintanya foto 3x4 backgroundnya biru. Nah itu harus biru kan, kalian harus cek ulang gitu, biru atau merah. Pokoknya jangan sampai kalian tuh keliru di hal-hal yang sepele dalam pemberkasan gitu. Oke, habis itu adalah seleksi wawancara dan bakat. Jadi kalau kalian habis seleksi pemberkasan, seleksi yang kedua adalah seleksi wawancara dan bakat. Nah mungkin yang bakalan ditanyain itu seleksi wawancara itu kayak gimana, terus ditanyanya apa aja gitu ya. Ini berdasarkan pengalamanku dahulu ya, jadi mungkin tiap orang bakalan beda-beda. Seingatku dulu waktu wawancara itu, yang pertama kita itu bakalan dibuatin kayak grup gitu, grup kecil-kecil gitu buat wawancaranya. Jadi Undip itu pakainya MS Team. Kalau biasanya kan kayak Zoom, Jimit gitu ya. Nah waktu pertama itu pakai MS Team. Nah jujur aku waktu itu juga kayak masih agak kesulitan gitu loh ngoperasiin MS Team, soalnya dari SMA aku nggak kebiasaan MS Team gitu. Jadi buat kalian yang mungkin mau daftar, bisa dipersiapin dari sekarang gitu, latihan gitu, coba-coba fiturnya MS Team gitu. Di tiap grup itu saya ada 5-7 orang, jadi beda-beda, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 6 gitu. Bakalan ada satu orang yang bakalan mewawancarai. Nah waktu aku dulu itu yang mewawancarai adalah Bapak Kaprodi dari jurusan aku. Tapi perlu digarisbawahi lagi, berdasarkan pengalaman aku, nggak semuanya yang ngewawancarain kamu itu berasal dari departemen kamu gitu. Misalkan dulu itu aku kan diwawancarinya sama Bapak Kaprodi teknik lingkungan gitu. Kebetulan aku pilihan pertamaku teknik lingkungan. Tapi di grupku itu ada teman-teman yang dari prodi non teknik lingkungan. Jadi ada yang dari sipil sama apa gitu, arsitektur apa PWK gitu, aku lupa. Pokoknya wawancaranya juga sama Pak Kaprodi teknik lingkungan. Habis itu ini kita lanjut ke ini ya, apa sesi wawancara itu ditanyain apa aja gitu. Ya ini aku tegaskan lagi, tiap orang pasti beda-beda karena wawancaranya juga beda-beda. Temenku yang dari informatika pun beda, kayak teknik wawancaranya dan pengujinya itu caranya beda-beda lah intinya. Tapi kalau yang berdasarkan pengalaman aku, yang pertama itu disuruh memperkenalkan diri. Dan kalau bisa kalian itu jangan cuman kayak perkenalkan saya ini dari sekolah ini gitu. Kalau bisa kalian taruh effort yang lebih gitu. Contohnya dulu itu aku kan udah dapet bocoran tuh kalau bakalan disuruh memperkenalkan diri waktu sorenya. Habis itu aku malamnya langsung kebut buat PPT, kayak langsung aku kasih kayak fotoku yang kelihatan akunya gitu, tapi nggak yang formal banget. Jadi nama aku siapa, sekolahnya gimana, terus kayak hobi aku apa, bakat aku apa. Pokoknya aku juga nyiapin portofolio perjalanan aku selama aku di SMA gitu melalui PPT gitu. Jadi nggak cuman aku ngomong gitu, bapaknya tanya aku ngomong, nggak, tapi aku juga sambil presenting sesuatu biar lebih menarik gitu. Tapi ini bebas sih gitu, kalian boleh bikin, boleh juga nggak, soalnya nggak disyaratin kayak gitu. Nah wawancaranya yang bakalan ditanyain adalah yang pertama tuh kayak alasan kamu milih jurusan ini tuh apa, terus habis itu kenapa kamu memilih Undip, terus apakah kamu siap berkontribusi, soalnya kita kan berangkat dari jalur prestasi. Jadi nanti bakalan di Undipnya ini nanti tuh kita bakalan diminta untuk selalu berprestasi gitu, apakah kamu siap dan lain sebagainya kayak gitu. Oh iya, misalkan kalian nggak diterima itu kalian gimana, jadi kalian persiapin baik-baik jawaban kalian, misalkan bakalan ditanya kayak gitu. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang menurutku agak susah gitu buat dijawab, soalnya waktu itu aku kurang research gitu ya. Jadi ditanya, kamu tahu nggak jurusan ini tuh bakalan belajar apa, jadi jurusan yang kamu pilih itu bakalan belajar apa gitu ya. Nah kalau bisa sebisa mungkin kalian itu jangan bohong gitu kalau kalian emang nggak tahu. Nah bapaknya itu nggak nyalahin sama sekali, bahkan kayak malah dikasih tahu, nanti tuh kita belajarnya ini loh gitu, apakah kamu siap kayak gitu. Aku kan dari karya tulis ilmiah ya cabangnya, jadi aku inputnya prestasi karya tulis ilmiah. Habis itu ditanya sama bapaknya kayak dites gitu, kayak misalkan kalau Undip membutuhkan kamu atau
saya memiliki project gitu, apakah kamu siap berkontribusi kayak jadi asistennya atau apanya gitu. Jadi kita itu harus benar-benar bisa meyakinkan apakah kita itu pantas gitu buat diterima di Undip dan apa yang bisa kita berikan buat Undip gitu dengan prestasi yang kita miliki dari SMA. Nah, selanjutnya itu ada yang pertanyaan, oh ya alasan pilih Undip udah ya kayaknya. Pertanyaan yang mungkin ke bakatnya gitu, kamu bakatnya apa? Dan kalian bisa jawab bakat di luar prestasi kalian gitu. Kayak misalkan aku prestasiku KTI, tapi bakatku aku punya bakat menggambar, dan itu bisa ditunjukin gitu. Aku kayak nunjukin portofolio aku dari menggambar yang dari SMP SMA gitu, aku kumpulin walaupun emang nggak banyak, tapi setidaknya bisa mendukung aku, kayak mendukung wawancaranya itu biar banyak gitu loh topiknya gitu. Jadi selain aku punya prestasi di bidang kepenulisan, aku juga bisa gambar gitu, jadi bisa jadi nilai plus gitu. Nah selanjutnya itu pertanyaan tentang orang tua juga ditanyain sih, kayak pekerjaan ayahnya apa, ibunya apa, kayak gitu. Ingatku pertanyaan itu ditanyainnya itu di awal sebelum yang lebih dalam. Nah selanjutnya kayaknya ingatku itu aja sih, tapi bakalan panjang, tapi gak kerasa gitu. Kesannya aku ikut wawancara itu wawancaranya formal gitu, kayak serius gitu, tapi santai gitu. Aku nggak ngerasa kalau udah lewat gitu waktunya, soalnya kan harusnya itu 1 jam atau 45 menit gitu. Nah aku waktu wawancara itu 2 jam, tapi perlu digarisbawahi lagi bahwa tiap pewawancara itu punya caranya masing-masing dan nggak menentukan kalau kamu lama bakalan lolos, sebentar nggak lolos kayak gitu. Tapi sebisa mungkin kalian itu membuat pihak pewawancara itu tertarik gitu dengan kalian, tertarik dengan bakat kalian kayak gitu. Nah habis itu mungkin kita ke seleksi bakat ya. Berhubung tadi udah aku bilang bakat aku itu dari KTI, otomatis yang diujikan atau yang disuruh nampilin adalah tentang teknik presentasiku. Kayak misalkan disuruh presentasi, disuruh nampilin PPT yang berlomba. Dulu kan aku kayak bikin plastik ramah lingkungan gitu ya, mungkin aku bakal input di sini gitu ya. Jadi aku tuh tim bikinnya, terus waktu itu disuruh nampilin part yang aku bicara, kayak kamu kalau presentasi itu di bagian mananya gitu, terus langsung slide-nya itu langsung aku taruh di bagian yang aku presentasi. Tapi ada lagi pewawancara yang dia meminta beliau itu meminta buat peserta itu nampilin presentasinya itu dari awal gitu, walaupun dia nggak bagiannya dia gitu. Jadi siapin aja intinya, pokoknya kalau buat kalian yang KTI presentasinya harus bagus gitu, kayak kalian lomba lah intinya gitu. Selain itu waktu bakat juga itu disuruh buka paper. Misalkan kalian KTI kan pasti luaran atau hasil dari tulisan kalian kan berupa full paper ya. Nah itu disuruh nampilin, terus ditanya kayak kamu biasanya nyusun yang bagian apa gitu. Kan ada 5 bab ya, dan 5 bab terus ada daftar pusaka dan lain sebagainya. Nah kalian itu ditanya kayak kalian kamu di kelompok itu ambil bagian yang apa gitu. Nah dulu itu aku jawabnya berhubung aku kerjanya itu bareng-bareng, aku tuh bilang kalau kita itu kerja bareng-bareng dari awal. Kalian jawab aja sesuai sama apa yang kalian lakuin gitu. Kalau kalian bareng-bareng pun jawab aja kita bareng-bareng Pak, tapi kamu paling menguasai yang mana kayak gitu kan pasti kayak. Terus habis itu idenya dari mana? Terus berhubung waktu itu idenya bukan dari aku pun bilang idenya dari teman saya gitu. Saya cari yang bagian metode sama formula kayak gitu. Ditanya juga job desk, kayak kamu di tim itu sebagai apa gitu kan. Terus habis itu aku bilang kalau aku itu lebih ke penyusunan tata bahasanya. Kan ada tuh kalau nggak penulisan kan kita nulis dulu, habis itu kan nanti dikoreksi-koreksi. Nah aku tuh bagian kayak nyusun kalimatnya gitu loh. Terus nanti ada temanku yang ngetik, ada lagi temanku yang bagian jilid kayak gitu-gitu. Jadi itu diceritain aja semuanya kayak sesuai apa yang kalian lakukan waktu kalian menciptakan sebuah karya. Nah buat piagamnya itu ditunjukin waktu kapan ya, waktu wawancara ini juga kalian harus siapin piagam kalian dalam bentuk fisik. Misalkan piagam kalian PDF, mungkin sekarang event-event kan online, jadi piagamnya berupa PDF. Kalian sebisa mungkin cetak itu, soalnya nanti bakal kayak ditunjukin kayak kamera kayak gini gitu loh, kayak ini Pak gitu, sebagai bukti kalau kalian itu memang pegang piagamnya gitu. Nah piagam yang disiapin waktu dulu aku itu piagam dari TK, bukan dari SMA. Jadi emang bener-bener dimintanya adalah semua prestasi, kayak
semua prestasi yang kalian punya keluarin aja gitu. Tapi tiap wawancara pun beda-beda ya caranya gitu. Jadi balik lagi nanti diminta yang mana. Aku sih nyediainnya dari TK ya, soalnya aku udah feeling gitu bakalan ini ditanyanya SMA doang apa dari dulu gitu. Jadi semua piagam yang aku punya aku siapin, dan ternyata emang ditanya kayak tunjukin piagam kamu kayak dari SD, mungkin dari TK, minimal dari SD gitu. Misalkan kalian berprestasinya dari SMP atau dari SMA, itu pun nggak apa-apa gitu. Pokoknya semua piagam yang kalian punya siapin aja di sebelah kalian gitu. Siapa tahu nanti bakalan ditanyain gitu. Nah habis itu apakah piagamnya harus relevan kayak dari TK sampai SMA itu harus relevan? No, big no. Jadi aku dulu itu TK sampai SD sampai ke MTS itu aku lebih ke seni, kayak lebih gambar-gambar gitu umpamanya. Nah baru SMA aku ke dunia kepenulisan gitu. Jadi tetap nggak apa-apa, dan tetap ditanyain juga kayak dulu itu lombanya kayak gimana gitu. Oh ya, sama waktu tes bakat itu juga ditanya kayak dulu, coba kamu ceritain dulu waktu kamu lomba itu kayak gimana, suasananya itu kayak gimana, terus habis itu kesan pesannya kamu waktu lomba itu gimana, kayak gitu. Kayak suasananya itu juga ditanya, kayak perasaan kamu waktu ikut lomba dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan hari lomba itu gitu. Jadi kalian persiapin aja itu. Jadi buat kalian yang mau ikut SBUB, cobain aja, kayak nggak usah takut. Kalian persiapin diri baik-baik, persiapin portofolio, dan juga cari info sebanyak-banyaknya tentang SBUB Undip gitu ya, karena emang infonya nggak begitu banyak gitu. Aku dulu juga ngerasain sedikit banget infonya gitu. Atau kalian juga bisa hubungin aku di Instagram atau lewat kolom komentar juga bisa. Oke, sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Bye bye, see you in the next